YouTube, YouTube anime. No. Oh, Tifa sudah, Fa. No, Martha. No, right? Yeah. Ada. Itu, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita masuk di materi kita yang ketiga, yaitu tentang metode pembelajaran pada anak usia dini. Pertama-tama saya ucapkan, saya mohon maaf sekali karena di materi 3 ini saya terlambat ya untuk mengupload kepada teman-teman. Semua dikarenakan karena memang saya rekam kembali ya meeting kita ini, karena yang waktu kita lakukan bersama-sama itu ada kendala teknis sedikit, sehingga saya tidak terrecord dan sehingga saya tidak bisa mengupload lagi. Oleh karena itu saya membuat Zoom meeting yang baru, walaupun di dalam Zoom meeting ini tidak ada interaksi ya dengan teman-teman. Oke, pertama-tama saya ucapkan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenannya sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan di dalam kampus Guru PAUD Happy Kids ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam menerima serta mengamalkan ilmu-ilmu ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat, keberkahan selalu bercucuran kepada beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, dan insya Allah akan sampai kepada kita semua. Oke, baiklah, kita akan segera mulai materi kita, yaitu tentang metode pembelajaran anak usia dini. Nah, di materi 1 kita sudah berbicara tentang bagaimana sih pendidikan di abad 21 itu. Jadi di materi 1 itu kita belajar bagaimana nanti apa yang harus kita siapkan kepada anak-anak kita untuk bisa memasuki abad 21 ini sehingga mereka mampu bersaing di dalam abad 21 ini. Kemudian di materi yang kedua kita bahas tentang STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Anak Usia Dini. Nah, di Standar Pencapaian Anak Usia Dini ini kita belajar tentang tahapan usia anak, kita belajar apa yang harus dicapai seorang anak ketika masuk di dalam usia golden age ini. Anak 3 tahun, apa yang harus dia capai, indikatornya apa, anak usia 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai anak yang mulai 0 sampai 6 tahun ya. Di situ kita bisa memperhatikan apa-apa yang harus
kita capai di dalam 6 aspek ini. Nah, untuk mencapai 6 aspek ini, kita harus menggunakan metode, karena anak usia dini itu mereka belum bisa berpikir secara nyata atau kontekstual. Mereka harus berpikir mereka itu harus sesuatu yang nyata. Mereka tidak bisa berpikir yang abstrak ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana metode apa yang cocok kita gunakan kepada anak usia dini sehingga kita bisa mencapai indikator-indikator di dalam STPPA yang sudah kita pelajari. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran itu? Nah, teman-teman, metode pembelajaran ini adalah satu cara yang digunakan oleh pendidik ataupun orang tua dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu atau aspek tertentu. Misalnya kita ingin mencapai di aspek nilai moral dan agama ya, kita ingin mencapai bahwa anak misalnya di usia 3 tahun dia sudah bisa menirukan surat-surat pendek ya. Jadi untuk mencapai indikator tersebut maka setiap hari, sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau di saat-saat tertentu kita memperdengarkan kepada anak surat-surat pendek sehingga dengan satu kebiasaan secara kontinu kita lakukan kepada anak, maka anak akhirnya akan bisa mengetahui tentang atau bisa mengucapkan atau bisa menirukan surat-surat pendek ini. Dan metode pembelajaran juga merupakan cara-cara atau teknik yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya mengapa sih kita menggunakan metode pembelajaran? Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, anak belum bisa berpikir abstrak. Mereka hanya bisa berpikir yang konkret, yang nyata. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode pembelajaran agar mereka bisa memahami apa yang kita maksudkan atau apa yang ingin kita capai, indikator apa yang, kompetensi apa yang ingin kita capai bisa terwujud dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter anak akan dapat memfasilitasi perkembangan berbagai potensi dan kemampuan anak secara optimal, serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita menggunakan metode pembelajaran? Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik, oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi ketika kita kan setiap kita memberikan kegiatan kepada anak itu tentu ada kompetensi-kompetensi tertentu yang ingin kita capai. Nah, di setiap pembelajaran, setiap kegiatan anak itu, kita sebagai pendidik akan melakukan penilaian kepada anak. Apakah sudah berkembang, apakah belum berkembang. Nah, di sini kita bisa menilai di sini ya. Jadi dengan menggunakan metode pembelajaran ini, nah kita akan bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan anak ini. Misalnya, kemudian yang kedua yaitu sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Jadi ada beberapa metode pembelajaran itu kita akan bisa mengevaluasi ya. Oh, kemarin saya menggunakan metode ini tidak cocok. Saya tidak bisa mendapatkan informasi perkembangan anak, jadi kita ganti lagi metodenya. Nah,
Oke, dan yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi bagi orang tua agar dapat melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Oke, jadi kita bisa menginformasikan ya kepada orang tua tentang anak-anak ini. Nah, kemudian selanjutnya, oke, sekarang kita belajar tentang 5 metode pembelajaran di PAUD. Nah, saya di sini akan men-sharing 5 metode saja yang sering digunakan oleh guru PAUD ya. Nah, yang pertama yaitu metode bermain, yang kedua bercerita, yang ketiga musik, yang keempat karya wisata, dan yang kelima demonstrasi. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu metode pembelajaran ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang metode bermain. Nah, metode bermain ini adalah metode yang wajib dilakukan oleh guru PAUD pada anak usia dini. Karena siapa sih anak yang tidak mau bermain? Nah, bahkan kadang kita nggak usah bilang sama anak-anak, ayo kita belajar. Kita bilang, ayo kita bermain. Walaupun di dalam permainan itu banyak kita selipkan pembelajaran-pembelajaran kepada anak. Kemudian metode pembelajaran anak usia dini ini menerapkan permainan tertentu sebagai wahana pembelajaran pada anak. Nah, di sini ada 5 manfaat metode bermain, yaitu yang pertama manfaat motorik adalah manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik jasmani anak. Jadi ada banyak permainan-permainan yang bisa merangsang perkembangan motorik anak ya. Misalnya mainan bola bisa merangsang anak bagaimana mendenang, melompat, berlari. Nah, kemudian yang kedua, manfaat afeksi adalah manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologi anak. Nah, ada mainan-mainan yang berhubungan dengan psikologi anak ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kognitif adalah manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan. Nah, biasanya ini berhubungan dengan kemampuan imajinasi anak. Misalnya ya permainan puzzle itu untuk merangsang kognitif anak. Kemudian manfaat spiritual adalah manfaat mainan yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. Nah, ada mainan-mainan yang bisa kita mengenalkan cara berwudu, pasal-pasal urutan berwudu, pasal urutan sholat, ya. Kemudian yang kelima, manfaat keseimbangan adalah suatu jenis mainan bagi tumbuh kembang anak di mana mainan berfungsi untuk melatih dan mengembangkan perpaduan nilai-nilai positif dan negatif dari mainan. Oke, nah, kemudian kita lanjut kepada metode yang kedua yaitu metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan teknik guru bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau suatu kisah yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan moral atau intelektual tertentu. Nah, hal ini sangat berguna sekali metode ini sama anak karena kita bisa seperti tadi katakannya menyelipkan pesan-pesan moral. Seperti contohnya jika ada anak yang mungkin dia suka memukul teman ya, nah kita bisa membawakan satu cerita tentang bagaimana apa akibat jika kita memukul teman, apa yang terjadi dengan teman. Nah, kita bisa menyelipkan melalui metode bercerita ini, dan biasanya anak-anak itu mereka merasa oh ternyata tidak bisa memukul teman, nanti seperti ini, akibatnya seperti ini. Nah, ini sangat bagus ya buat anak usia dini. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu dengan musik. Nah, metode menyanyi adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan media nyanyian sebagai wahana belajar anak. Metode menyanyi ini banyak anak yang sangat tertarik ya. Misalnya kita mengajarkan tentang anggota tubuh. Nah, bisa kita
menyanyikan lagu yang bisa sekaligus mengenalkan anggota tubuh, atau lagu-lagu yang bisa mengenalkan huruf atau angka kepada anak. Dan tentunya ini saya yakin pasti sangat menyenangkan bagi anak. Nah, ini banyak ya digunakan di lembaga-lembaga PAUD itu. Anak usia dini itu mereka sangat dekat sekali dengan musik. Kemudian metode yang keempat yaitu karya wisata. Karya wisata berarti membawa anak ke objek-objek tertentu untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh dalam kelas. Nah, karya wisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan minatnya pada sesuatu hal, memperluas perolehan informasi, dan juga memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak yang tidak mungkin dihadirkan di kelas. Nah, kami di Happy Kids pernah melakukan karya wisata, yaitu waktu itu kami membahas topik tentang bagaimana sampah itu bisa membuat banjir kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan akhirnya kami membawa anak-anak ke Mengkonai ya, ke TPA tempat pembuangan akhir. Di sana kami perlihatkan bagaimana sampah itu yang begitu banyak menumpuk, bagaimana mereka mendaur ulang sehingga anak-anak itu bisa melihat secara langsung, sehingga seperti tadi saya katakan, mereka tidak bisa berpikir abstrak, mereka bisa yang konkret, yang nyata. Jadi anak bisa lebih memahami ya tentang topik ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi mempunyai makna penting bagi anak, yaitu dapat memperlihatkan secara konkret apa yang dilakukan pekerjaan secara cermat dan tepat. Kemudian membantu mengembangkan peniruan dan pengenalan secara tepat. Nah, jadi dengan metode demonstrasi ini berarti kita menunjukkan atau menjelaskan. Jadi dalam metode demonstrasi, guru bertugas untuk menunjukkan serta menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Misalnya, kita mengenalkan warna-warna kepada anak. Campuran warna hijau dan biru terjadi warna apa, merah dan kuning terjadi warna apa. Tentu ini kita tidak bisa menggambarkan kepada anak secara abstrak. Kita harus melakukan demonstrasi, memperlihatkan langsung kepada anak, sehingga anak mudah menirunya. Oke, baiklah teman-teman. Selesai sudah saya menjelaskan tentang materi yang ketiga kita atau materi yang terakhir di level 1 ini atau level pemula bagi guru PAUD. Kelima metode ini adalah metode itu banyak ya, tapi saya memilih 5 saja. Oke, jadi di sini sekaligus saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa saya sudah men-share ya tugas-tugas di dalam Google Classroom, dan mohon jika yang sudah memasukkan tugas tersebut bisa wapri ke saya bahwa saya memasukkan tugas ini, karena memang saya melihat biasanya ya di Google Classroom itu kelihatan yang sudah memasukkan tugas, tapi ini tidak tahu kenapa saya nggak bisa melihat. Jadi mohon kepada teman-teman untuk wapri ke saya kalau sudah memasukkan tugas agar saya bisa mengeceknya. Kemudian jika semua sudah memasukkan tugas, syarat untuk mendapatkan sertifikat dari Yayasan SDM Center sebagai tanda bahwa teman-teman sudah mengikuti pelatihan level 1 ini, yaitu jika menyelesaikan semua tugas yang saya berikan. Nah, dengan tugas-tugas ini satu tujuan, yaitu agar teman-teman bisa memahami setiap materi yang saya berikan dan saya bisa mengevaluasi sampai di mana pemahaman teman-teman sekalian. Dan juga sebagai salah satu syarat menjadi guru PAUD Happy Kids, yaitu harus punya sertifikat level 1 ini. Kemudian apalagi ya saya sampaikan, mungkin hanya itu saja.
Jadi oh ya, untuk prakteknya jika semua tugas sudah rampung, nanti saya akan beritahukan di grup ya kapan kita praktek bersama dan sebagai materi terakhir. Oke, demikian dulu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan semangat ya buat teman-teman belajar karena pendidikan itu terus berkembang, jadi kita harus update terus ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.